Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Aulia Zahra. Pada video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai resume jurnal yang telah saya lakukan dengan judul yaitu Dari Pemerintahan Digital ke Tata Kelola Digital. Apakah kita sudah mencapainya, yang dimana saya ambil dari jurnal internasional dengan judul From Digital Government to Digital Governance, Are We There Yet? Oleh Burak Erkot. Baiklah, kita akan masuk kepada pendahuluan terlebih dahulu yang isinya yaitu perkembangan teknologi baru yang memungkinkan terciptanya sebuah pengetahuan yang sebelumnya tidak tersedia dan pada saat yang sama menentang keterbatasan pemrosesan informasi manusia adalah munculnya Big Data. Karena mendefinisikan Big Data sebagai aset informasi bervolume tinggi, berkecepatan tinggi, dan atau beragam yang memerlukan bentuk pemrosesan informasi inovatif dan hemat biaya, yang memungkinkan peningkatan wawasan, pengambilan keputusan, dan otomatisasi proses. Big Data bertujuan untuk mengintegrasikan sektor generasi pengetahuan digital, fisik, dan bioteknologi yang sampai sekarang masih terpisah. Namun demikian, integrasi ini terjadi dan menjadi berguna bergantung pada status epistemik teknologi yang digunakan oleh konteks ini. Seperti yang ditunjukkan oleh Simons dan Alvarado, pengguna teknologi informasi dan komunikasi untuk tujuan pemerintahan sedang berkembang menuju digitalisasi tata kelola secara keseluruhan. Namun, tantangan teknologi dan organisasi mendominasi literatur, sedangkan permasalahan pengetahuan belum dapat ditangani secara eksplisit. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasannya, yaitu mengenai masalah pengetahuan. Yang pertama yaitu masalah pengetahuan di bidang ekonomi. Pengetahuan adalah isu sentral teori ekonomi. Namun tidak semua aliran dalam teori ekonomi membahas pengetahuan secara eksplisit, dan beberapa bahkan mengabaikan bahwa pengetahuan tentang keadaan yang harus kita manfaatkan tidak pernah ada dalam bentuk yang terkonsentrasi atau terintegrasi, tetapi hanya sebagai potongan-potongan pengetahuan yang tidak lengkap dan seringkali bertentangan yang dimiliki oleh semua individu. Fakta bahwa pengetahuan belum masuk dalam agenda ilmu ekonomi Rustama tidak berarti bahwa pengetahuan bukanlah isu sentral dalam perekonomian. Pengetahuan adalah masalah yang sangat rumit yang tidak mudah digunakan dan mendapat tempat dalam teori ekonomi. Sementara keyakinan arus utama adalah bahwa pengambilan keputusan selalu tentang pemrosesan informasi, sebuah aliran penelitian tandingan berfokus pada pemindahan teori ke titik analisis epistemologis. Dalam pandangan Thomson, kita dapat membedakan dua dimensi masalah pengetahuan, yaitu yang pertama dimensi kompleksitas dan dimensi kontekstualitas. Dimensi kompleksitas dikaitkan dengan kesulitan mengorganisasikan rencana karena sifat pengetahuan yang tersebar dan subjektif. Sedangkan dimensi kontekstualitas yang dikaitkan dengan fakta bahwa pengetahuan yang relevan untuk mengkoordinasikan rencana bersifat diam-diam, diciptakan selama proses pasar atau tidak dapat diartikulasikan. Kedua dimensi tersebut menunjuk pada karakter pengetahuan yang subjektif, tersebar, tidak sempurna, lokal, diam-diam, dan kontekstual dibandingkan dengan informasi. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada masalah pengetahuan dan tata kelola digital. Pada proposisi Hayek dalam The Presence of Knowledge dan akan mempertanyakan apakah proposisi ini masih berlaku atau apakah era digital memecahkan masalah pengetahuan. Pada proposisi pertama dari Hayek adalah bahwa ilmu ekonomi tidak dapat mengamati dan mengukur segala sesuatu yang relevan.
Sesuatu yang dapat diukur mungkin tidak penting, dan pada saat yang sama sesuatu yang tidak dapat diukur mungkin penting. Pada proposisi kedua Hayek adalah bahwa para ekonom tidak dapat memberikan hasil konkret terhadap masalah kompleksitas terorganisir dalam perekonomian. Para ilmuwan empiris mempunyai pendapat yang sama bahwa big data menggantikan penelitian yang didorong oleh teori. Sedangkan para ilmuwan paradigmatik percaya bahwa big data mengubah tujuan penelitian ilmiah, namun tidak menggantikan teori atau analisis yang didorong oleh teori. Sedangkan yang terakhir, yaitu pada proposisi ketiga Hayek, adalah informasi yang relevan tidak dapat dikumpulkan. Salah satu isu sentral yang menjadi batasan adalah ketidakjelasan epistemik. Terakhir, kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu tata kelola digital sebagai suatu proses terdiri dari perancangan dan penggunaan pemerintahan digital, permasalahan bisnis digital, dan demokrasi digital. Proses multifaset ini lebih dari sekadar konsep penyediaan layanan pemerintah secara digital. Meski demikian, proses ini memiliki keterbatasannya sendiri. Ini adalah masalah dari penyalahgunaan big data oleh pemerintah untuk menggambarkan target mereka sesuai keinginan masyarakat. Masalah pengetahuan pun masih ada, dan perkembangan teknologi baru terikat oleh terbatasnya kemampuan pengetahuan manusia. Namun demikian, observasi ini tidak berarti adanya perspektif stop atau go mengenai pemerintahan digital. Sebaliknya, mengetahui dan memahami keterbatasan pemerintahan digital dapat membantu para pengambil keputusan untuk menyesuaikan kebijakan mereka. Memang benar bahwa penggunaan biaya, keagenan dan transaksi, serta pemanfaatan eksternalitas jaringan berlaku untuk tata kelola digital. Namun, setiap upaya tata kelola digital perlu menyesuaikan prosesnya sendiri dengan memperhatikan batasannya. Sekian penjelasan saya mengenai jurnal yang saya resum dengan judul Dari Pemerintahan Digital ke Tata Kelola Digital, apakah kita sudah mencapainya? Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.